What's up siluman kukang, kembali lagi nih di channel Sinemasi dan masih bersama gua Mr. Presiden Z. Yang kali ini gua bakal ngeracau atau nge-recap kacau buat maksudnya nemenin lo semua yang hari ini lagi kacau. Tenang, sini, peluk gua. Skip. Nah, kali ini gua bakal ngelanjutin recap The Boys season 1. Dan by the way guys, di episode ke-8 ini adalah episode final dari season 1. So, gimana nih kelanjutan kisah dari Hui dan kawan-kawan? Dan sekali lagi nih guys, gue bakal ngingetin buat kalian yang suka lupa terus marah-marah di komentar bahwa video ini adalah 100% soft iler. Nah, di komentar kan banyak banget nih yang nanya, spoiler itu apa sih kak? Nah, jadi spoiler itu artinya beberan dari sebuah film atau sebuah cerita. So, buat kalian yang gengsi dan benci dengan spoiler, langsung aja skip video ini. Dan by the way guys, jangan lupa untuk melakukan ritual khusus ya, yaitu tinggalkan like, komen, serta tekan yang keras tombol subscribe sampai layar HPmu itu pecah. And welcome to The Boys Season 1 Final. Adegan awal dari episode final ini guys adalah sekelompok pasukan tentara yang menyerbu tempat kediaman teroris. Tetapi di sini tiba-tiba Homelander pun datang dan langsung masuk ke markas dari teroris. Dan di markas itu guys, Homelander langsung mengeluarkan sebuah laser ajaibnya dan meleser teroris-teroris di gedung tersebut. Sedangkan tentara-tentara yang tadi sudah mengintai dan mengendap-endap hanya bisa ngeliatin aja dan bengong. Ya, Homelander ini bisa dibilang membunuh semua orang yang ada di markas itu guys. Nah, terus setelahnya Homelander pun keluar dan berkata bahwa ia menemukan senyawa di gedung Vault. Madeline dan seorang politisi yang kita sebut aja dengan Bapak Jupri ya. Madeline dan Bapak Jupri ini sedang rapat. Nah, Bapak Jupri ini terus menuduh Madeline melakukan penipuan publik. Tetapi dengan kemampuan speak Madeline pun akhirnya menjelaskan ya, bahwa di dunia ini ada yang namanya super teroris. Dan yang hanya bisa mengalahkan super teroris adalah superhero dari Vault. Nah, singkat cerita lagi nih, The Boys di sini panik guys dan langsung menelpon Rainer atau wakil direktur CIA yang waktu itu ngebantu mereka. Nah, MM juga menelpon media tentang kebusukan dari Vault. Nah, Francie juga sedang mengotak-ngatik laptopnya, sedangkan Hui ini cuma bisa ngeliatin fotonya dan Starlight aja, bangsat, beban anjing. Nah, lanjut ya. Rainer bilang bahwa ternyata senyawa V ini belum cukup untuk menjadi bukti untuk menjatuhkan Vault. Dan Rainer juga bilang bahwa ternyata sekarang The Boys ini menjadi DPO atau daftar pencarian orang. Dan Rainer menyarankan agar Butcher untuk berhenti. The Boys yang panik pun langsung kemas-kemas dan bersiap untuk cabut. Tetapi Butcher meminta mereka untuk tinggal dan Butcher berusaha untuk mencari cara. Di sisi lain, Starlight bertemu dengan mamanya dan bertanya tentang senyawa V dan kekuatan Starlight. Tetapi ibunya ini berdalih dan berkata bahwa kekuatan Starlight ini datangnya dari Tuhan. Dan Starlight yang kaget pun akhirnya menyadari bahwa ternyata memang benar dirinya waktu kecil disuntik dengan senyawa V. Starlight yang syok pun marah-marah ke ibunya dan di sini Starlight tidak percaya lagi dengan Vault. Tolong dibedakan ya senyawa V dan imunisasi, oke? Nah guys, di tempat lain The Deep bertemu dengan kita sebut aja nih si Yanto. Ya, si Yanto ini adalah perwakilan dari Vault. Dan Yanto ini memberitahu The Deep bahwa Vault berhasil mendapatkan tender militer. Lalu The Deep bertanya, apakah dirinya bisa masuk ke Vault lagi? Dan Yanto berkata bahwa The Deep udah gak bisa masuk ke The Seven lagi. Dan The Deep pun akhirnya stres. Balik ke Butcher dan Hui nih. Butcher dan Hui sekarang berada di sebuah tempat dan bertemu dengan mak-mak tangguh yang bernama Grace Mallory. Nah, Mallory ini adalah dulu yang mendatangi Butcher saat istrinya meninggal. Kalau kalian inget ya. Di sini Butcher pun menjelaskan bahwa sekarang ia bekerja sama lagi dengan The Boys dan meminta bantuan dari Grace Mallory. Awalnya si Grace ini menolak, tetapi Butcher akhirnya mengungkit-ungkit tentang utangnya Mallory ke Butcher. Ya gila, udah kayak debt collector aja nih si Butcher. Balik ke markas The Boys. By the way, di sini Kimiko perawatan guys, skincarean dan lain-lain. Jadi di sini Kimiko ini udah cantik banget. Dan Francie pun kagum melihat hal itu. Tetapi tiba-tiba mereka diserang guys. MM, Francie, serta Kimiko pun berakhir dengan tertangkap. Balik ke Mallory ya. Di sini ada fakta bahwa ternyata cucu dari Mallory ini pernah dibakar hidup-hidup oleh superhero yang bernama Lamplighter. Di sini Butcher
masih aja kekeh buat negosiasi dengan Mallory. Tetapi Mallory menolak. Namun guys, setelah negosiasi ketat serta musyawarah mufakat, akhirnya Mallory pun menyetujui untuk membantu The Boys. Dan Mallory mengungkap fakta bahwa Homelander dan Madeline Stillwell mempunyai hubungan khusus. Dan menurut Butcher, info tersebut sudah cukup. Nah, akhirnya Butcher dan Hui pun berniat untuk pergi nih. Nah, di sini Mallory pun akhirnya memperingatkan Hui bahwa balas dendam bukan jalan yang baik loh nak. Di lain tempat, A-Train sudah sembuh dari patah kakinya. Dan ia terus melihat iklan Shockwave atau superhero yang namanya Shockwave di toko sepatu. Nah terus guys, si A-Train ini merasa bahwa ia diikuti oleh Bapak Satpam. A-Train yang keki akhirnya mempergoki Bapak Satpam itu dan keadaan pun semakin memanas hingga ada orang yang merekamnya di HP dan A-Train pun teriak-teriak sendiri di sini. I am A-Train, I am a fucking A-Train. A-Train mata lo. Balik ke Butcher guys. Butcher niatnya pengen balik ke motel markas The Boys. Nah tapi di perjalanan Butcher ini nggak tahu kenapa ya tiba-tiba udah mengetahui bahwa The Boys ini ditangkap oleh FBI. Dan sampai di suatu tempat, Butcher pun langsung mengganti plat mobilnya dan Hui serta Butcher berdebat. Dan diketahui juga nih guys, bahwa di sini Butcher ini ingin menuju ke Madeline karena Madeline ini adalah orang yang Homelander pedulikan. Atau bisa dibilang menurut Butcher itu adalah kelemahan dari Homelander. Hui nggak setuju dengan hal itu. Dan akhirnya mereka pun berpisah karena berbeda pendapat. Nah, kalian ingat kan kalau The Deep ini di sini udah jadi stres berat. Saking stresnya The Deep ini sampai-sampai ia mencukur seluruh rambutnya dan basically The Deep sekarang mengikuti jejak si gundul. Di lain tempat, Annie atau Starlight juga shock berat dan ia mengunjungi gereja. Lalu tiba-tiba guys, gak ada angin, gak ada hujan, Hui pun datang ke gereja tersebut dan meminta bantuan dari Starlight. Tetapi Starlight malah kabur dan lagi-lagi menjelaskan fakta bahwa Vought juga memberikan senyawa V kepada teroris, sehingga super teroris ini benar-benar ada. Dan fakta ini mengagetkan si Starlight, lalu Hui pun menjadi drama queen dan berkata bahwa Starlight telah menyelamatkannya. Tetapi lagi-lagi Starlight malah pergi dan tidak mendengarkan Hui. Di lain tempat, A-Train berlatih menarik kereta. Dan ketika itu pula kakaknya datang dan menanyai A-Train mengapa ia bisa sembuh dengan cepat. Dan A-Train pun menjelaskan bahwa ia memakai senyawa V lagi. Kakaknya yang kecewa langsung pergi meninggalkannya guys. Dan by the way, di gedung Vought ini sedang ada pesta. Dan kita disuguhkan dengan adegan serta permainan piano dari Black Noir. Dan para tamu pun bertepuk tangan kepada Homelander. Nah terus guys, di sini Madeline pun diajak bicara dengan Mr. Stone Edgar. Dan by the way, kalau kalian gak tahu orang ini adalah CEO dari Vought guys. Dan inti dari pembicaraan tersebut adalah Madeline mendapatkan promosi serta kenaikan jabatan. Terus guys, di sini Starlight bertemu dengan seorang pilot dan dia sedikit merayu-rayu pilot tersebut. Pas masih merayu-rayu, Starlight malah pergi ke toilet dan akhirnya muntah. Lalu di sini Maeve pun datang. Dan Maeve pun akhirnya menawarkan bantuan saat Starlight muntah, tetapi Starlight menolak. Dan Starlight pun berbicara tatap mata dengan Maeve. Dan Maeve pun menyarankan Starlight agar untuk menjadi diri sendiri dan jangan ngikutin orang lain. Balik lagi ke ruang pesta ya. Madeline ditemui oleh Homelander. Dan Homelander pun bertanya bahwa Madeline ini sebenarnya tahu kan bahwa Homelander ini bertemu dengan Volgebaum dan bercerita-cerita tentang super teroris guys. Dan ternyata guys, Homelander inilah yang mengambil senyawa V dan memberikannya kepada teroris-teroris di seluruh dunia. Jadi gampangnya guys, Homelander lah yang menciptakan super teroris. Dan di akhir, Madeline pun akhirnya mencium Homelander. Nah lalu kita akan disuguhkan dengan adegan sedikit enak-enak antara Homelander dan Madeline guys. Si bangsat ya, si anjing nih Homelander bawa sendiri diembat sat. Oh ya guys, nah terus si The Boys ini kan tadi diculik ya. Dan sekarang Francis serta MM berada di sebuah kurungan dan mereka bercerita-cerita tentang masa lalunya, tentang hal yang disayanginya, dan tentang masa depannya. Sumpah kasihan banget dua orang itu aslinya. Nah, balik lagi ke Homelander nih. Setelah selesai enak-enak, Homelander dan Madeline pun bercerita bahwa Madeline sekarang dipromosikan oleh si Stan Edgar. Dan Homelander dari sini meminta satu hal kepada Madeline, yaitu jangan ada lagi rahasia. Nah di sisi lain guys, kembali lagi ke Hui nih. Si Hui ini gobloknya emang gak ketulungan.
kalian kalau punya teman kayak Hui nggak usah ditemenin. Biarin aja dia di pojokan nangis jadi insecure. Nah, kalian udah tahu kan kalau motel markas The Boys yang lalu itu sekarang masih dikepung polisi. Nah, si Hui dengan gobloknya datang ke motel tersebut dan ya udah deh, bisa ditebak. Hui pun sekarang berada di sel bersama Francie dan MM. Tetapi nyatanya Hui ini gak terlalu boblok. Karena saat ia dikurung bersama Francie dan MM, ternyata Hui ini membawa sebuah benda untuk membuka kunci sel. Dan akhirnya berkat Hui, mereka pun dapat bebas. Balik ke Madeline guys. Madeline pulang ke rumah, tetapi keadaan rumah menjadi gelap dan ternyata Butcher ini sudah ada di rumah Madeline. Butcher pun meminta Madeline untuk menaruh teleponnya di meja. Dan Butcher meminta Homelander. Dan Butcher berkata bahwa kelemahan Homelander adalah Madeline. Balik ke Francie dan kawan-kawan. Francie dan kawan-kawan mengendap-endap dan melihat Kimiko di balik jendela. Lalu terjadilah tembak-menembak antara The Boys dan FBI. Dan di adegan tembak-tembakan itu, Francie pun akhirnya menyelamatkan Kimiko. The Boys yang semakin terhimpit akhirnya tertangkap. Tetapi tiba-tiba guys, ada sebuah cahaya yang melemparkan orang-orang FBI itu. Dan ternyata itu adalah Starlight yang menolong Hui. Dan akhirnya The Boys dan Starlight pun berupaya untuk kabur. Tetapi belum sempat kabur, Starlight terpergok oleh A-Train karena menolong The Boys. Dan Starlight pun akhirnya menantang dan menyuruh The Boys pergi, tetapi tidak dengan Hui. Hui di sini sok pahlawan dan berupaya untuk menolong Starlight. Dan akhirnya pergeludan pun terjadi antara A-Train dan Starlight. Dan A-Train pun berhadapan dengan Hui dan A-Train mengaku bahwa A-Train lah sebenarnya yang membunuh Pop Claw. Tetapi tiba-tiba guys, jantung A-Train berdetak dan A-Train terkena serangan jantung. Mampus modar sya. Di sini sisi pintar Hui pun bertindak. Hui menolong A-Train, namun Starlight menyuruhnya untuk pergi saja dan biarkan Starlight yang menolongnya. Balik ke Butcher guys. Butcher di sini benar-benar membuat Madeline terpojok dan akhirnya menyandra Madeline. Lalu tiba-tiba Homelander pun datang dan menggendong bayi Madeline. Dan Homelander pun bertanya, "Mengapa Butcher lakukan hal ini? Apakah karena BK?" Dan Homelander pun akhirnya memanas-manasi Butcher dengan kejadian saat BK diwik-wik oleh Homelander. Lalu Homelander pun menebak bahwa Butcher menyandra Madeline karena Butcher sok tahu dengan kelemahan Homelander kan? Nah terus guys, Homelander ini bertanya ke Madeline apa sebenarnya arti dari Homelander bagi Madeline. Dan Madeline berkata bahwa Homelander berarti segalanya untuknya. Tetapi Homelander tidak percaya dan tidak setuju dengan hal itu. Dan Homelander malah berkata, "Aku sangat berarti bagi pekerjaanmu saja." Dan dengan sadis, Homelander meleser kepala dari Madeline hingga bolong. Dan si Butcher yang melihat hal itu langsung tersenyum dan meledakkan seisi rumah tersebut. Dan akhirnya tamat. Belum tamat. Serius? Bentar, gue baca skripnya dulu ya. Oh ya guys, jadi kayak gini nih. Setelah Butcher meledakkan isi rumah tersebut, tiba-tiba Butcher terbangun di suatu tempat dengan Homelander yang tepat di hadapannya. Dan ternyata Homelander menolongnya dan membawa ke suatu tempat yang mana tempat itu adalah tempat di mana BK selama ini berada. Dan ternyata selama ini BK ini masih hidup guys. Dan BK memiliki seorang anak hasil Wiwi BK versus Homelander. Gila si anjing bener nih film nih. Buat dedek-dedek yang nonton film ini, disarankan ya kalau nonton sama mama papanya ya dek, karena film ini bener-bener fuck up banget. Nah itu dia rakyat Z Nation, recap dari The Boys Season 1 episode final. Nah terima kasih ya udah rela buang-buang kuota buat nyimak recap kacau dari Cinemazi. Dan oh ya guys, kalau kalian pengen request film, kalian bisa tulis di komentar. Dan jangan lupa nih, sekali lagi gua ngingetin kalian untuk selalu lakukan ritual khusus ya kan, yaitu like, comment, and subs. By the way, terima kasih dan sampai berjumpa di film selanjutnya. Mr. Presiden Z, mic drop and out. Ciao.